adalah fakta, adalah peristiwa yang original, tidak ditambah, tidak dikurang. Karena kami dari tim hukum, saya umat beragama, saya beragama Nasrani, dan saya sedang membela umat juga yang saat ini beragama Buddhis. Saya minta untuk semua saksi menjelaskan fakta, peristiwa yang sebenar-benarnya yang dialami. Karena rumah, bukan hanya rumah yang dipermasalahkan, tapi tanah. Tanah ini dibeli oleh uang urunan umat Buddha yang ada di Wihara Tien Entang, yang saat ini kita kenal dengan Yayasan Metta Karuna Material. Dibeli dengan uang urunan umat dan dibangun pula dengan uang urunan umat. Bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya semua saksi, puji Tuhan, alhamdulillah, semua masih hidup. Dan saksi ini akan menjelaskan peristiwa pelan-pelan, satu demi satu, dari proses pembelian tanah ke developer Green Garden dan sampai proses pembangunan, di mana semua dananya itu bersumber 100% itu dari dana urunan. Apakah almarhum atas nama Bu Ami ikut menyumbang? Nah, nanti itu akan juga dijelaskan oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melihat kedalaman peristiwa, mens rea dan actus reusnya, niat dan perbuatan. Apakah benar niat dari terdakwa itu telah melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan dalam pasal 263, 266, dan perbuatannya sudah ada pemalsuan, nanti akan diuji di persidangan. Tapi dari kami optimis bahwasanya jaksa penuntut umum sudah melihat kasus ini, dan kami juga optimis majelis hakim dapat membuka kasanah permasalahan ini sampai dengan titik adanya harapan kami divonis. Oke. Secara hukum. Bang, izin Bang, ini saksi yang dihadirkan dari mana saja nih? Saksi yang dihadirkan Ada berapa? pertama dari pihak pelapor, dari laporan polisi, yaitu Ketua Yayasan Metta Karuna Material, yaitu Pak Lim Heng Mi. Juga ada pengurus yayasan juga bernama Ibu Chong Serli, ada bendahara yayasan bernama Ibu Michelle Kosasi, dan satu lagi ada Pak Teh Roni. Ada 4 berarti ya? Ada 4 dari pihak kami. Siap. Terus nanti saksi, ya mungkin ada juga yang dihadirkan oleh jaksa, itu nanti bisa dikonfirmasi ya ke jaksa ada berapa saksi ini dari pihak kami saja. Tapi hadir semua ya yang dipanggilnya? Ya, hari ini kita semua berbahagia hadir semua. Siap. Saksi saat itu pada saat itu jadi pengurus. Saksi yang jadi pengurus ada Ibu Chong Serli, itu sebagai pengurus. Pada saat itu ya? Iya. Pada saat itu kita langsung ambil satu titik waktu ya Pak ya. Satu titik waktu dari di bawah tahun 2000 pun Ibu Chong Serli, boleh kesini sebentar Ibu Chong Serli, sudah sebagai saksi ya di tahun 2000. Jadi sebelum pembelian tanah pun sudah ada di perkumpulan. Nah, perkumpulan ini memang dahulu tidak bernama, tapi hanya dari satu wihara lain. Karena wihara tersebut penuh, akhirnya Bu Chong Serli bersama Ibu Eva Cokandau yang usianya sudah 80 tahunan, dan bersama Ibu Ami yang baik hatinya juga, bersama-sama bertiga berkomunikasi. Ini jemaat mau di mana untuk beribadah. Memutuskanlah bersama-sama 3 orang yang tadi saya sebutkan dan bersama beberapa jemaat untuk mencari tanah, mencari lahan. Dibantu dengan saksi, tapi saksi ini belum di BAP. Bernama Apau. Nama Indonesia siapa ya? Mamat. Bernama Mamat. Mamat inilah yang mencari lokasi-lokasi tanah mana saja dan diinformasikan kepada Ibu Ami, Ibu Chong Serli, dan juga kepada Ibu Eva Cokandau. Ditemukanlah tanah yang sekiranya bagus, yaitu di Green Garden Blok 4 nomor 16. Akhirnya memutuskanlah untuk membeli tanah tersebut. Mengumpulkan uang dulu. Nggak mungkin kita bisa beli ke developer tapi tanpa uang. Dikumpulkan uang tersebut, akhirnya dibeli. Nah, pada saat dibeli, pengurus yayasan tidak langsung membangun karena tidak ada uangnya. Berselang 1 tahun, setelah ada pengumpulan dana, dibangunlah sedikit demi sedikit. Foto-fotonya ada semua, buktinya ada, dan saksi hidupnya terkait dengan original intent atau pendapat yang sangat-sangat original, yang tidak ditambah, tidak dikurangi, itu semua saksi akan menjelaskan di persidangan. Jadi nanti media bisa bertanya juga.